Saya akan berbagi tentang pengalaman perjalanan hidup. Taat, patuh, sungguh-sungguh, kolaborasi. Hurra! Yeay, hehehe. Tua keladi, semakin tua, semakin jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kita harus tetap taat, patuh, sungguh-sungguh, dan kolaborasi serta apa? Cuan. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman perjalanan hidup yang semoga saja ini bermanfaat baik buat orang tua ke anaknya, buat bapak ibu guru ke murid-muridnya, atau buat teman sama teman untuk memotivasi. Perjalanan hidup ini, pengalaman hidup ini yang saya lalui cukup panjang, di mana dari impossible menjadi possible, dari zero to hero, dari orang kampung yang kemudian juga bisa hidup di kota. Dan juga orang bilang juga anak kampung tapi rezeki kota. Nah teman-teman semuanya, pengalaman hidup ini memang cukup panjang, karena saya sekarang ini sudah berusia cukup, dari segi kuantitatif adalah cukup usia. Kelahiran tahun 62, jadi dihitung aja sendiri. Tapi juga tidak berarti bahwa bertambahnya umur lalu kemudian semangatnya mengendur, tidak juga. Karena apa? Karena ada juga yang bilang bahwa yang namanya orang muda, jiwa muda adalah mereka yang senantiasa berpikir ke depan. Mereka yang senantiasa membuat suatu rencana-rencana, usaha-usaha yang senantiasa dinamis. Tapi mereka yang tua walaupun usianya masih muda, karena mereka-mereka yang berpikirnya ke belakang, yang berpikir dulu ataupun kemarin. Nah teman-teman semuanya, bahwa pengalaman perjalanan hidup saya yang bagus sekali, dan bahkan juga saya sudah saya bukukan, adalah apa? Ya, tentang sukses dalam kesalehan. Sukses dalam kesalehan. Ada orang sukses, apalagi sempurna, dia sukses dan saleh. Karena ada juga yang kemudian bisa jadi masalah, orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi bukan soleh, tapi salah. Berarti kalau teman-teman semuanya suruh memilih yang mana, adalah yang sukses dan yang soleh. Apakah sulit? Ya tentunya susah dan sulit, karena itu melalui proses yang berkeringat-keringat, bahkan mungkin juga berdarah-darah. Tapi apa? Itu bukan suatu yang impossible, tapi yang possible. Nah ini yang kemudian saya ingin sampaikan, yang kayaknya tidak mungkin tapi jadi mungkin, yang kayaknya kemudian lambat sekali tapi bisa melalui suatu bentuk percepatan, yang kemudian barangkali yang tadinya tidak dianggap kemudian sangat dianggap. Nah perjalanan hidup saya ini ya, tentang apa yang saya dapatkan, saya sampaikan biar mempercepat
siapa saja yang mau belajar. Jadi kalau kemudian saya bisa melalui kemandiran saya ya, di usia 31 tahun hingga sekarang dan ke depan insya Allah, maka saya ingin bahwa siapapun yang bisa memahami kunci-kunci ini, dia lebih cepat bukan 31 tahun, tapi dia sudah bisa sukses di usia 20 tahun. Apalagi sekarang ini adalah zaman generasi milenial, zaman digital. Jadi satu hal ruhnya adalah percepatan. Sehingga kalau kita lihat banyak orang-orang yang sukses cepat dalam usia muda. Tapi apa? Yang baik, yang benar, yang tetap dalam kesolehan. Jadi nggak boleh berpikir bahwa untuk sukses harus dengan berbagai macam cara, jangan. Karena akan jadi masalah di kemudian hari. Mereka yang sukses barangkali ada yang kemudian pada akhirnya dengan cara yang salah ditangkap, masuk KPK, lalu kemudian tangkap, lalu kemudian diproses di polisi. Nah, ataupun kemudian yang lainnya, jadi berantakan rumah tangganya ataupun hal yang lainnya. Itu adalah dalam kesalahan. Dan yang saya sampaikan adalah dalam kesolehannya. Dia bisa berhasil dalam kesolehannya. Nah, seperti apa? 4 hal saja untuk bisa kemudian kita pahami, untuk kita bisa jalankan, untuk kita bisa berpegang teguh pada 4 pilar. Apa yang kemudian 4 pilar ini yang kemudian kita bisa berhasil dari impossible menjadi possible, dari zero to hero? Yang pertama adalah taat. Taat sama siapa? Mungkin lebih spesifik, fokus adalah taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kerjakan, jalankan apa yang menjadi kewajiban kita pada Allah. Kerjakan saja. Kalau orang Islam, misalnya saja, sholat menjadi satu kewajiban, jalankan. Nanti meningkat, bukan cuma menjalankan saja, tapi bagaimana sholat yang baik, yang sempurna, sholat yang kemudian yang khusyuk, dan sholat yang berkualitas. Dikala bulan Ramadan puasa, ayo puasa. Lalu kemudian membayar zakat, lalu kemudian berhaji bagi yang mampu segala macam, dijalankan saja. Nah, ini adalah ketaatan kita. Jadi semua kewajiban kita pada Allah SWT, ya, maka lakukan saja, perbaiki. Karena apa? Karena dengan kita taat pada Allah, berarti apa? Ini kita menarik diri kita. Ini berarti bahwa perjalanan hidup kita melibatkan Allah SWT. Jadi ini kuncinya, melibatkan Allah dalam perjuangan kita, dalam perjalanan kita, dalam ikhtiar kita. Libatkan Allah. Kenapa kau harus melibatkan Allah? Banyak hal, teman-teman bisa pasti bisa menjawabnya. Apakah kita mengetahui di sini bahwa Allah Maha Tahu esok apa yang akan terjadi, bagaimana dan sebenarnya itu Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pemberi. Kita cari rezeki, siapa ngasih rezeki? Allah. Nah, jadi kita langsung datang ke Allah SWT. Jadi libatkan Allah, itulah yang namanya taat. Masih kurang percaya lagi bahwa ini adalah konsep yang pasti. Dalam cerita-cerita, dari yang paling tinggi cerita para nabi dan para rasul,
adalah apa? Karena Nabi dan Rasul adalah apa? Ketaatan mutlak pada Tuhannya. Lalu kemudian apa? Nabi dan Rasul menjadi hal yang kemudian manusia yang diabadikan. Lalu kemudian mungkin teman bilang itu kan para nabi, oke, ambil grade yang lebih bawah lagi. Bahwa orang yang kemudian berhasil libatkan Allah. Kalau kemudian kita pingin kesolehan, kebaikan dunianya juga di akhiratnya. Nah, yang kita carikan dalam kesolehan dunia, kesalehan tersebut berhasil dunianya juga, keberhasilan di akhiratnya juga. Itulah yang kemudian disebut dengan sukses dalam kesalehan dunianya dan juga akhiratnya. Lalu teman-teman semuanya, dari ini harus kemudian menjadi satu keyakinan bahwa apa? Bahwa kita harus melibatkan Allah SWT dalam segala macam hal, terutama dalam hidup kita misalnya saja, ya, dalam usaha kita, ikhtiar kita, sehingga apa? Ini menjadi suatu kemutlakan kita untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kemudian kita tarik lagi mungkin teman-teman semuanya, ayo kita bandingkan juga orang yang terkaya sekarang ini atau yang kemarin dan seterusnya hingga akhir segala macamnya, itu tidak akan bisa mengalahkan kekayaannya Nabiullah Sulaiman, yang notabene-nya Nabiullah Sulaiman adalah orang yang terkaya, yang diabadikan, yang dan tidak terkalahkan, dan ia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Nah, sehingga teman-teman semuanya, ya, apapun nanti profesi kita yang kita usahakan, apapun yang kemudian kita mau ikhtiari segala macam, ataupun kesibukan segala macamnya, kewajiban dimanapun kerjakan. Inilah tentang ketaatan kita pada Allah SWT. Jadi libatkan Allah, karena apa? Keterbatasan kita. Di samping itu karena Allah adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha menolong, zat yang maha pemberi. Jadi kalau kita tahu bahwa kita banyak keterbatasan diri kita, keterbatasan modal, keterbatasan ilmu, keterbatasan mungkin koneksi segala macamnya, maka apa? Tutup dengan apa? Dengan melibatkan Allah. Itulah dalam ketaatan kita kepada Allah SWT. Satu, ya, apa tadi? Taat sama Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, ingin sempurna lagi, pilar yang kedua selain taat sama Allah adalah apa? Ayo, anak-anak pasti punya orang tua. Orang tua yang sudah jadi orang tua pasti mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana ke orang tua. Artinya apa? Keywordnya ke orang tua adalah patuh. Apa teman-teman semuanya? Patuh. Patuh. Kalau udah sama ke orang tua, sama ayah, sama ibu, udah kunci dengan apa? Satu kata, keywordnya patuh. Kalau bahasa sekarang ini, harga mati ke orang tua adalah apa? Patuh. Jadi harga mati, ya, harga mati ke orang tua adalah apa? Patuh. Artinya apa, ya? Sama, jalankan kewajiban kita ke orang tua sebagus mungkin sehingga kita menjadi anak yang kemudian patuh, yang menyenangkan orang tuanya, yang menggembirakan, yang kemudian bisa membahagiakan. Karena pada dasarnya bahwa siapa yang membahagiakan orang tuanya, pastinya membahagiakan untuk dirinya. Mungkin juga teman-teman semuanya
Bahasanya saya juga kalau orang tua punya anak mungkin 3 ataupun 5 ataupun lebih, kalau anak ditanya apakah kamu patuh, mungkin rata-rata mereka jawab adalah saya patuh. Nah, bagaimana agar kita beda sama saudara-saudara kita, mungkin saudara sekandung? Kalau kita punya 5 bersaudara, maka apa, teman-teman semuanya ya, ataupun siapa segala macamnya, dari 5 bersaudaranya, maka Andalah yang harus terpatuh di antara 5 saudara. Kalau punya 3, adalah terpatuh di antara 3 bersaudara. Yang ke orang tua, yang terpatuh. Kalau kemudian ini ada di diri teman-teman semuanya, di diri kita semuanya, patuh sama orang tua, patuh sama ibu, patuh sama ayah, selesai. Kita tahu kan teman-teman, kebahagiaan kita ada di kaki ibu. Surga kita di kaki ibu. Nah, kita juga tahu bahwa ayah senantiasa dan ibu senantiasa menadahkan tangannya tidak capek-capek untuk mendoakan anak-anaknya. Dan mereka berprinsip sekali bahwa diantaranya prinsipnya kehidupan anaknya harus lebih baik dibandingkan dengan orang tua. Harus lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan orang tua. Apakah kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga, kehidupan agamanya, kehidupan kemudian berorganisasinya, kehidupan rizkinya lebih bagus daripada orang tua. Jadi sebenarnya apa? Kalau kemudian kita sudah patuh sama orang tua, sudah itu menjadi modal. Nggak usah kemudian kita jadi nggak bisa bergerak, bahwa kita nggak punya uang segala macam. Nah, ataupun keterbatasan lain. Kalau kita sudah patuh sama orang tua, nanti ada aja jalan yang membuka kita untuk bisa berhasil. Kisah banyak, dan rata-rata saya berjumpa dengan orang-orang yang berhasil, apakah berhasil sebagai konglomerat, berhasil dalam bidang bisnis, dalam karir, sebagai politisi, sebagai apa segala macamnya, satu hal pasti mereka diantaranya adalah anak-anak yang hebat pada orang tuanya. Pasti mereka adalah anak-anak yang diantaranya hebat pada ibunya dan pada ayahnya. Dan ini adalah contoh yang konkret. Kalau sudah ada contohnya, dikuatkan oleh contohnya, sudah ada juga dasar-dasar teorinya, ada juga bahkan kemudian literaturnya ataupun segala macamnya, maka ya sudah, mau ngapain lagi. Jadi nggak usah musingin diri dengan hal yang kemudian malah kita jadi pusing. Simple, harga mati aja ke orang tua, patuh, selesai udah. Jadi yang kedua teman-teman semuanya, patuh pada orang tua. Kalau yang pertama tadi taat sama Allahnya, yang kedua adalah patuh sama orang tua. Bukan hal yang gampang emang, betul, perlu perjuangan. Apakah perjuangan dari hal yang sifatnya, jangan lupa juga ya, berdoa minta sama Allah diberikan kekuatan untuk taat, berdoa sama Allah agar diberikan juga sebagai anak yang soleh agar patuh kepada orang tuanya, berdoa minta. Selain kemudian kita harus ikhtiar. Dan bagi saya bahwa orang tua saya adalah panglima saya, ibu saya adalah panglima saya, sehingga dikala ibu sudah menyampaikan, ya sudah, habis. Kalau saya punya pendapat, maka pendapatnya saya barangkali saya telan, nggak saya sampaikan kembali. Atau kemudian juga saya ya sudah jalankan saja, sampai nawaton aja. Ibu bilang sampaikan.
Jalan-jalanin aja. Kan kadang-kadang begitu teman-teman semuanya ya. Patuh juga bukan hal yang gampang ya, perlu perjuangan, perlu kesabaran, dan untuk orang tua juga bukan hal yang mudah. Tapi ini apa? Ini menjadi kunci teman-teman semuanya, menjadi kunci, sehingga apa? Hal yang harus kita lakukan ya, gembirakan orang tua. Patuh nanti membuat gembira dan bahagia kepada orang tua. Jadi udah patuh harga mati, jalanin saja. Nah, jadi taat dan patuh. Lalu yang ketiga teman-teman semuanya, apa? Pilar yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh adalah separuh keberhasilan. Sungguh-sungguh adalah aset yang mendorong orang untuk bisa sukses. Sungguh-sungguh, manjada wajada. Sehingga apa? Segala sesuatunya orang berhasil pasti ada kesungguhan. Di situ ada kesulitan. Ya. Dikala kemudian ada kesulitan, kita tetap berjuang, itu indikator bahwa dia sungguh-sungguh. Tapi dikala kemudian dalam perjalanan perjuangan ada masalah, ada kesulitan yang amat sangat, lalu kemudian dia nggak berjalan kembali, dia mungkin balik kanan, nggak jadi. Mungkin kalau pedagang terugi, lalu kemudian tidak mau dagang lagi, atau kemudian dia mau bisnis sedikit ditipu, lalu kemudian dia jerak gitu. Nah, itu berarti apa? Sungguh-sungguhnya kurang. Sungguh-sungguhnya kurang. Jadi apa orang yang sungguh-sungguh? Indikatornya adalah orang yang kemudian berpegang teguh, memperjuangkan apa yang menjadi dreamnya, cita-citanya, targetnya, dan dia tetap teguh, tidak mundur, tidak jatuh karena masalah, karena badai ujian. Jadi apa teman-teman semuanya? Sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kembali harga mati untuk sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Lalu teman-teman semuanya, pilar yang terakhir, yang keempat adalah apa teman-teman semuanya? Berkolaborasi, berjamaah. Saya starting untuk mendirikan yayasan, mendirikan sekolah-sekolah di Jakarta, di Kerawang, di Jawa Tengah. Yang sekarang ini ada 8 sekolah produktif para juara SMK, dan juga ke bisnis tanaman industri seperti porang, atau juga ada home industri di rumah. Teman-teman semuanya, maka apa? Maka harus diantaranya ada kolaborasi. Apalagi sekarang ini adalah eranya digital, harus berkolaborasi. Sudah tidak lagi kita jalan sendiri saja, tidak, tapi harus berteman, berkawan, segala macamnya. Banyak pebisnis berhasil dari kecil-kecil, lalu kemudian menggurita besar dari kekuatan yang kemudian bisa mengalahkan raksasa para pebisnis besar. Jadi harus berkolaborasi, harus berjamaah. Jadi kalau ingin kita sukses, mendirikan usaha atau membuat apa segala macamnya, harus ada tim, harus ada kawan-kawan yang memotivasi, harus ada teman-teman yang kemudian bergandeng tangan, harus ada teman-teman yang bersinergi. Gak banyak, tapi cukup 2-3 saja juga sudah cukup untuk bisa orang itu berhasil. Jadi jangan lakukan sendiri. Harus apa? Harus kemudian berkolaborasi, kolaborasi. Ini adalah ruh juga
di era digital untuk kolaborasi. Segala satunya kolaborasi. Dan menjadi orang yang hebat-hebat dalam satu tim. Itu baru kemudian nantinya bisa berhasil. Sehingga demikian teman-teman semuanya, sederhana yang saya sampaikan, 4 hal, 4 pilar dalam kesuksesan perjalanan saya, yakni taatlah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, lalu patuhlah kepada ayah dan ibu, sungguh-sungguh, dan kemudian kolaborasi. Kalau 4 ini dipahami dan menjadi satu energi, dengan kita berlatih segala macamnya, impossible possible. Dari zero to hero. Ingin bukti? Jalankan. Dan menjadi orang yang hebat-hebat dalam satu tim. Itu baru kemudian nantinya bisa berhasil. Sehingga demikian teman-teman semuanya, sederhana yang saya sampaikan, 4 hal, 4 pilar dalam kesuksesan perjalanan saya, yakni taatlah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, lalu patuhlah kepada ayah dan ibu, sungguh-sungguh, dan kemudian kolaborasi. Kalau 4 ini dipahami dan menjadi satu energi, dengan kita berlatih segala macamnya, impossible possible. Dari zero to hero. Ingin bukti? Jalankan. Terima kasih teman-teman. Semoga saja ini bermanfaat, dan semoga saja kita semuanya, anak-anak kita, orang-orang yang ingin sukses, yang lebih segala macamnya, pegang 4 pilar ini dan pegang komitmen, jalankan. Ini dari perjalanan pengalaman hidup saya yang yang kemudian juga bisa hingga sekarang dan juga ke depan insya Allah tetap komitmen pada 4 hal ini. Pengalaman nyata, dan ini bisa menjadi energi untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.